Masih di Baloi, di perjalanan. Nanti kalau udah dekat mau ditelepon. Ini HP-nya ke mama. Ke nomor ini kan. Bisa duduk. Padahal ini jam berapa? Jamnya juga geningan mati. Jam 5. Jam 5. Minyak wangi apa? Nanti kalau ada datang masih agak jauh ya. Balik jauh kan? Nah, kita Mana Talita ini ya? Di dapur nggak ada ya? Oh ini. Nanti kalau dalam ini itu
menuju gila sih. Ya, kalau udah mantap cuci sama dia kan Aku sama Itu orang biasanya ya kalau nggak senang yang kayak asik. Suci, pijak kalau demam selalu sentuh. dia senang itu di bagian yang penuh dengan lemak. Yang benar. Iya loh, nggak percaya. Di paha loh, di paha. Tinggi, pokoknya lemak perut juga. Enggak, habis sebenarnya ada suntik orang di dua Tes dulu, bener jadi bahan uji ini. Uji coba. Ya kalau orang mati lah tanggung. Iya itu orang bagian farmasi begitu kesehatan. Terusannya sabar melihat tulisan dokter. kalau dokter tergantung dari dokter dia, tergantung dari dokter. Kalau dokter Aku yang tuh baik masih jadi pasti dia kalau mau cepat-cepat misalnya kali biar kita itu cepat buat obatnya, tapi kalau misalnya Tadi aku pernah jarum di sini. kalau enggak Ini kan bagian ini kan obat kan? nanti kalau ada resep datang kita ambil, baru nanti kita baca apa aja, nanti ada kayak Salam lo. Signatri, Dudwe, Signatri, apa lagi tuh nanti ada tulisan momentum. Udah nggak apa-apa kami. Nah, nanti ada dia bagian pemakaian luar, pemakaian dalam, obat virus. Ya, itu banyak itu. Fisika, kimia, nanti ada Biologi kayaknya enggak. masih biologi juga masuk. Biologi karena kan itu bagian kedokteran manusia itu kan Iya sih. Soalnya kalau kedokteran selalu aku ya. Pintunya biologi. iya, kalau itu bagian biologi. Itu perawat juga bagian biologi. Tapi kalau perawat itu susah. Jadi kalau Erin besoknya tanggal 1 mau dipanggil di mana? Di tempat yang PKL itu juga yang mana? Panggil Erin Nanti karena langsung panggilan sana yang Enggak, panggil itu kayak bantu. ya, PKL gitu kan. Itu satu kakak itu mereka udah dokternya juga udah kenal baik sama dia pakai kemarin waktu bapak sakit kan obat itu kan biasanya kalau misalnya kita minum satu minggu kita kali itu sampai 1 juta per obat itu ada yang dari botol-botol gitu kan itu dikasih dia cuma 150 aja bayar sekali nggak sakit itu lah terkadang kita sekolah ini rezeki kita juga. Iya, alhamdulillah. Itu buktinya rencana mau disuntik di mana ya? Enggak jidat, ada jidat lah. Ya pantai jarum. Nanti kayak sambut bola. Ya nanti lah, ini yang dia kalau operasi tinggi itu dari sini loh. Jadi tembak. Itu yang Thailand di sana. Ya nggak jauh-jauh kali. Jauh kali. Ini dokter tuh udah ada di sini. Nah kalau aku bisa loh. Nanti aku tambahin lain apa yang lain dulu. Tambahin apa sih namanya? Kaki aja dari tinggi. Biasa operasi. Biasa operasi. Berarti segini. Berarti apoteker, kalau bidan itu perawatan, perawat. Kalau Erin bikin apa nih? Dan bagian obat dan jadi kami Kalau aku mau bagian suntik kalau jadi kami belum tentu paham tentang yang kayak orang-orang perawat yang biasa suntik mana. Tapi kalau di klinik, kalau di klinik itu bagian yang seperti suntik itu kebanyakan dari bidan ya kan. Bidan. Daripada apoteker yang apotekernya cuma Kayak suster kayak kan ada alatnya kan itu. Kayak apa sih? Banyak kan loh yang ngapainnya. yang mana? salah punya ini pula ya kan. Alat-alatnya itu. Iya, itulah bagian dari perawat itu. Terus kayak pakai dan segala macam. Itu kadang kalau di rumah sakit kita kayak di Fatimah ya, aku pernah lihat itu nanti ada pokoknya ada resep datang banyak, jadi kita harus siapin itu satu-satu. Apalagi kita kalau farmasi itu kita hafal obat yang mana, jadi itu susunan obat dari A sampai Z. Nah, Kalau alatnya itu apa juga farmasi. Ya, ya jadi tadi juga lah. iya, saya merasa ini kalau kita jalannya aja enak. Mumet. Tapi lama-lama nanti paham ya. Ya, apalagi lebih bagusnya kita kuliah aja lah. Ada bunda tuh. Aku ada kenalan. Makanya sama
Kepalakan di kelas taman. Ya orang kalau BPS itu dia mana kok? Iya. Rencana sama Erin sama ya? Flower. Dia bikin apa itu? Dia SMA, Erin SMA, Memang- bagian IPA. IPS. Erin apa rencana emang di farmasi juga? Enggak. Gimana? Farmasi. Rencana di SMA. Enggak bagiannya apa? Oh, bagian Yang bagian. Enggak dia. oh dia IPS. Enggak ada bagian di ekonomi. Oh, Enggak, dia ngambil ini jurusan apa? Nah, ini sana. IPS. Bukan, kalau di SMK 5 kan ada. Oh, SMK 5 yang Kapula. Hah? SMA 5 SMA 5 berarti yang di Sagulung lah. di dekat ini Mandalay. Iya, Kapling Iya. lama. Iya, itulah. Yang ke bawah itu kan. Saya kiri dia. Aida. Silisa. Wih, Ping. Yang kedua itu angker. Pasti dapat mangga kan? Dapat mangga ya? Harun dapat mangga ya? Wow. Harun, puasa nggak Harun? Bohong. Mana masuk dia tak Jadi nanti kalau gampang lah ya. Kalau udah tahu obat-obat. Istidadah. Sekarang jam berapa? Jam 5 ya. Istidadah. 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 Masih semangat? Doa. Keduanya niat belajar menghilangkan ketiganya niat belajar niat untuk diamalkan sendirian juga seluruh kawan-kawan keempatnya niat belajar hidupkan syiar agamanya utusan ilahi rabbi la ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la makhluqa illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah bismillahi tawakkalna ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah astaghfirullahaladzim 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 wa atubu ilaih nas'aluka ya man huwa Allah
Malikul Qudus Salam Jabbar Al-Mutakabirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar Al-Qaharul Wahhabul Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidur Basidul Khafid Ar-Rafi'ul Mu'izzul Mu'minul Sami'ul Basirul Hakamat Al-Nabiul Khabir Al-Halimul Latif Al-Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabirul Hakimul Mukib Al-Hasibul Jalil Al-Qaribul Al-Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Barikul Semua Al-Haqqul Wajib Semua Liyul Hamid Al-Musil Muftiul Mu'id Al-Qayyim Mubin Al-Hayyul Qayyum Al-Wajidul Majidul Wahidus Samadul Ghafirul Muqtadirul Muqtadirul Muakhirul Awwalul Akhir Al-Qadirul Batinul Wahidul Muta'alil Mutawakil Mutaqimul Afu'ul Malikul Mubinul Jalali wal Ikram Al-Basidul Jalilul Ghaniyul Mu'minul Allahumma salli ala salam Ashabi makhlukatika sayyidina alihi wa sahbihi wa sallim ala maklukatika wa kalimatika kullama takarakadha Anjingil apa sih itu? Salamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukru ni'amillah wassalatu wassalamu ala abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala ucap puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul lagi di yayasan yang kita cintai ini dalam rangka
Dalam rangka apa? Buka bersama dan mendoakan para donatur. Kemarin rencananya mau selesai, namun datang lagi tamu. Alhamdulillah. Ternyata memang bulan Ramadan ini bulan yang penuh barokah. Bulan di mana dilipat gandakan pahala, bulan di mana dilipat gandakan ampunan, bulan di mana dilipat gandakan seluruh amalan-amalan yang cuma kemarin amalannya cuma di hari-hari biasa mungkin amalannya dibalas oleh Allah itu 1 kali lipat. Di bulan Ramadan ini berpuluh-puluh kali lipat. Yang di bulan-bulan kemarin kita di bulan-bulan biasa kita banyak melakukan dosa. Di bulan ini kita dilipat gandakan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa, melaksanakan segala perintah Allah, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah, yaitu kita puasa di bulan Ramadan di siang harinya, kita melaksanakan ibadah sholat tarawih di malam harinya dengan kita membaca Al-Quran, ada yang berzikir, macam-macam, berbagai macam rutinitas kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di 10 hari terakhir ini banyak orang yang sudah mulai membuat status ataupun kata-kata. Kata-katanya seperti ini, kalau seandainya mulut tidak bisa berbicara, tangan tidak bisa berjabat, kaki tidak bisa melangkah, sebelum masuk lebaran, bagusnya cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Karena stroke, ya kan? Bukan mohon maaf ya kan? Udah banyak ucapan seperti itu. Banyak ucapannya, seandainya mulut tidak bisa berbicara, tangan tidak bisa berjabat, kaki tidak bisa melangkah, kami dari segenap, kami dari keluarga besar, misalkan kan itu, memohon maaf apabila banyak kesalahan atau tersilap kata. Sebelum masuk lebaran, segera bawa ke rumah sakit, karena itu stroke. Nanti banyak yang status kayak gitu bawa cepat-cepat ke rumah sakit stroke. Nah, alhamdulillah di 10 hari terakhir ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan, dan dapat kumpul di yayasan yang kita cintai dalam rangka iftar atau disebut dengan buka bersama, yang insya Allah kedatangan hari ini kita kedatangan tamu dari guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Sagulung, Bapak Imam Petro, mungkin saat ini lagi di perjalanan ya, dari Bengkong menuju Batu Aji. Bengkong menuju Batu Aji, jauhnya minta ampun, kalau jalan kaki semalam nggak nyampe. Nah, mudah-mudahan langkah kaki beliau dengan keluarga beserta rombongannya yang menuju yayasan ini, Allah berikan kemudahan, kelancaran, keselamatan, keberkahan, dan setiap langkahnya dijadikan ibarat menghapus segala dosa, dicatat sebagai amal ibadah. Tak lupa salawat beriring salam, marilah kita senantiasa sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad. Sekarang kayaknya udah kayak apa? Antara iya dan tidak, antara mendengarkan dan tidak. Udah lemes ya. Aku tahu. Kira seharian gak makan kan? Sama kita. Dan 1 bulan saya gak makan siang, coba. Sibuk teruslah sini. Banyak kali teleponnya. Siapa sih? Sini apa yang angkat? Pacarnya ya?
Udah nampak pun apa sering nampak dengan pacarnya. Tak lupa salawat beriring salam, marilah kita haturkan, kita persembahkan kepada junjungan alam. Kepada siapa? Kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ya gimana orang abah ngomong itu juga ngobrol, ya kan? Jadi mana yang mau didengarkan? Jadi kan bingung abah. Abah juga nggak dengar cerita kalian. Abah ngomong pun nggak dengar juga. Kenapa? Karena masuknya dari telinga kiri, masuk ke keluar telinga, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Pas giliran ditanya, apa ya? Apa tadi ya? Nah, kan gitu. Jadi istilahnya hare-hare kalau kata orang Sunda mah. Jadi cuek-cuek aja. Cuek bebek gitu ya, didengarkan kayak mendengarkan tapi tidak mendengarkan gitu ya. Apa berhenti situ juga berhenti, apa ngomong kalian juga ngomong. Tak boleh seperti itu sebetulnya. Kalau mau ngobrol tadi juga kan udah ngobrol panjang lebar lagi, apa dengerin kok tentang masalah sekolah, tentang masalah farmasi, ya kan? Masalah SMA 5, masih ingat apa? Jurusan IPS, masih ingat apa? Apa cuman sebagai pendengar, karena apa mendengarkan jadi apa hafal. Coba yang Abah sampaikan sekarang yang barusan ini, ada yang ingat gak? Makanya diperhatikan. Nah itu tadi baru nyampe salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau mendapatkan syafaatnya dari baginda Nabi. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya, pertolongannya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Jadi apa katanya? Jadi apa kau bilang? Jadi caranya kita melaksanakan sunnah Rasulullah. Kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi. Laksanakan sholat 5. Sholat 5 karena apa yang diperintahkan baginda Nabi itu adalah perintah Allah Subhanahu. Keduanya melaksanakan yang di dalam rukun Islam, arkanul Islami, khamsatun syahadatun alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan ada tuh. Bukan lihom satun ya. Lihom satun, bukan yang itu. Jadi rukun Islam itu fondasinya umat Islam, fondasinya orang Islam, yaitu kita membaca 2 kalimat syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, zakat. Keempat, puasa yang saat ini sedang kita jalani. Kelima, bukan naik haji, menunaikan ibadah haji kemana? Ke Baitullah. Apa arti Baitullah? Rumah Allah. Di mana? Di Mekah. Dalam rangka kita melaksanakan ibadah haji dalam rangka apa? Beribadah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu. Begitu. Iya, waalaikumsalam. Nah, itu perintah Allah. Apa-apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti itu perintah Allah.
membaca Al-Quran, bertutur kata yang baik. Karena apa? Karena baginda Rasulullah mempunyai 4 sifat. Apa salah satunya? Atau satu-satu? Satu, sidik. Dua, amanah. Tiga, ampatona. Empat, tablik. Atau yang nyusun atau kapote. Satu, sidik. Dua, amanah. Tiga, patona. Empat, tablik. Ada enggak 4 sifat Rasulullah ini di dalam diri kita? Yang suka bohong, apakah itu masih termasuk sifat baginda Rasul? Satu, sidik, berarti selalu berkata jujur. Ada yang suka berkata bodoh, apakah itu termasuk umatnya baginda Rasul? Bilang bodoh kayak gitu, apakah itu termasuk bahasanya baginda Rasul? Kalau memang itu tidak masuk ke dalam sifatnya baginda Rasul, kenapa kalian masih lakukan? Bodoh, nggak boleh seperti itu. Bodoh, nggak boleh. Karena itu akhlak. Bahasa kalian adalah bahasa jiwa yang bisa menjadikan bahasa itu menjadi doa. Kalian menjadi orang bodoh? Tapi juga kalian juga yang mendoakan sendiri. Nggak begitulah bodoh. Nah, bahasanya kan seperti itu. Orang Batam itu nggak kecil, nggak besar, nggak SD, nggak SMA. Bodoh itu masih menjerat di dalam perbincangan mereka. Kita nih sebagai santri, sebagai umat Rasulullah yang senantiasa berkata jujur, yang mempunyai sifat baginda Rasulullah, jangan katakan kata bahasa-bahasa yang buruk, karena itu bahasa buruk, bahasa yang buruk, yang menjatuhkan diri atau marwah teman kita sendiri. Mau-maunya kita dibilang bodoh. Jangan gitu, bodoh. Itu senang juga mas dibilang bodoh pun masih senang. Ya iyalah bodoh, saling membodohkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu anak yang tidak punya anak yang tidak punya orang yang suka bilang bodoh itu anak yang tidak punya yang selalu berkata kotor dan mendapatkan dosa selamanya. Itu yang namanya dosa jariah. Dosa selamanya yang tidak bisa dihitung. Kenapa setiap hari diucapkan bodoh, 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 selalu membodohkan orang lain. Yang selalu membodohkan orang lain, maka dosanya setiap hari ngalir di dalam tubuhnya dan akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mulut dijaga, jangan ngebodohin orang, jangan ngebodohin orang, jangan ngebodohin orang, jangan ngebodohin orang. Apa? Jangan bilang bodoh kepada orang. Kalau kalian pintar juga tak apa. Kalau seandainya pun kita pintar, tak boleh juga kita membodoh-bodohi orang. Bilang orang lain bodoh. Kayak macam kita udah pintar kali ya. Itu tidak masuk ke dalam sifatnya baginda Rasul. Sifat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mau ngobrol di luar, kalau mau main HP di luar, ya. Perhatikan dulu, sebentar aja, diam gitu. Kalau suruh apa bicara, kalau suruh apa diam. Perhatikan ke sini.
Karena nanti juga ada gilirannya kalian ngobrol. Setelah makan apalagi udah kencang nanti suaranya. Ya kan? Udah kencang, apalagi kalau udah minum, udah makan pasti kencang suaranya. Nah, ingat tuh, selama dalam kehidupan kita sehari-hari masih suka membodoh-bodohin orang, jangan gitu bodoh, suka kamu kali bodoh, itu hari-hari kita sudah membuat dosa jariah seumur hidup. Kenapa? Karena kita sudah menghina orang lain, udah bilang orang lain bodoh. Karena itu adalah hinaan yang sangat-sangat tidak baik, menjatuhkan marwah seseorang. Dasar bodoh kali kau. Nah itu bahasa kayak gitu tuh sakit gak? Gak akan pernah sakit kalian karena memang udah biasa kalian. Sebut gak? Gak akan sakit kan? Bodoh, sakit gak dibilang begitu? Hah? Bodoh kali kau. Sakit gak? Gak boleh bilang seperti itu. Yang itu bodoh, maka boleh begitu. Ingat, bahasa kita itu adalah gambaran diri kita. Salamatul insan fihifdil lisan. Selamatnya seseorang itu tergantung daripada lisannya, tergantung daripada ucapannya. Ucapannya kita tidak baik, maka hasilnya pun bakal tidak baik. Kalau kita bilang bodoh ke orang lain pun bilang bodoh ke kita. Akhirnya orang Indonesia banyak yang bodoh jadinya. Karena apa? Dibilangnya pada saling membodoh-bodohkan. Gak boleh. Orang tua menyekolahkan supaya kita menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas. Jangan didoakan bodoh, jangan dibilangin bodoh. Gak boleh. Sorry kali akan itu dekat. Gak boleh. Gimana kita mau istilahnya ngikutin baginda Rasulullah, sedangkan bahasa kita pun tidak pernah jujur? Itu baru sifat sidik. Amanah yang kedua sifat baginda Rasul apa artinya? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya seperti apa? Seperti apa coba? Kalau dikasih amanah atau titipan atau kepercayaan, maka orang itu selalu apa? Mengingkarinya. Kalau istilahnya dia diberikan amanah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Silakan Pak, masuk Pak. Salam. Sama siapa? Sendiri. Oh sendiri. Iya. Mobilnya habis satu sini ya? Motornya Pak di sini. Ya. Tidak ada. Oh, sih.
kemarin kan Bang Ali kan? Nanti jangan mama. Ya, suka pengen. Sekarang jadi happy pun juga obat. Saya tidak penting sama kameranya ya. Saya penting sama tiga Kamu bohong. sama anunya. Bohong. Bener lain bohong. Sekarang bohong. Kakaknya bukan dari perkokan. Daripada ikon. Soalnya. Iya deh besar. Bebannya. Yung labo ba yung kicin na kayo? Nah ini jatuhnya. Bukan yang biasa aja. Iya. 1 kilo lebih. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan kepada Bapak siapa namanya, Bapak Ridwan, ya, putusan dari Bapak Imam Petro yang dalam rangka silaturahmi ke Yayasan Hidayat Batam. Awalnya Himatun Ayat memang, artinya himpunan muslim penyantun anak yatim dan terlantar. Insya Allah kita akan berubah nama, nah, yaitu Hikayat Batam, himpunan kesejahteraan anak yatim dan terlantar. Dan insya Allah masih dalam tahap proses ya, untuk proses ke notaris. Karena kita di Himatun Ayat kita tidak bisa membuat rekening sendiri. Karena kan dari pusat kita dari Surabaya, jadi setiap saya masuk ke setiap bank mengajukan nomor rekening, sedangkan donatur kan minta nomor rekening yayasan. Nah, jadi kami tidak pernah dapat membuat rekening yayasan. Jadi makanya langsung kami rencana membuat nama baru. Jadi biar punya rekening yayasan. Nah, selamat datang kepada Bapak Ridwan jauh-jauh dari Bekom, Pak ya? Masya Allah jauhnya ya. Mudah-mudahan dari setiap langkahnya, dari tiba, dari manapun, pokoknya dari rumah menuju yayasan ini dicatat sebagai amal ibadah. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan. Keren ya. Apa tadi bilang apa? Tangannya pada dia lagi ngaji. Sampai mana barusan? Nomor rekening. Aduh, kamu ini berarti kan nggak dengar tuh, ya kan? Sampai tadi mudah-mudahan langkah Bapak ini, Bapak Ridwan, utusannya Bapak Imam Petro beserta rombongan lah pada intinya keluarganya, mudah-mudahan dijadikan catatan amal ibadah dari setiap langkah dan helaan nafasnya di bulan suci Ramadan ini. Allah lipat gandakan ampunannya. Mudah-mudahan dari setiap kesalahan yang telah lalu, yang akan sedang dijalankan, yang akan datang, mudah-mudahan Allah ampuni. Kita tidak pernah tahu di bulan Ramadan ini dilipat gandakan loh.
dilipat dan ganda. Yang penting betul-betul kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Tulus ikhlas dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena melaksanakan perintah Allah, saya melaksanakan perintah Allah, jangan itu. Tapi tujuan kita melaksanakan ibadah puasa itu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan mencapai predikat takwa. Yang di mana? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 100 berapa? 83. Apa yang bacaannya? Siapa yang hafal? Orang tiap hari pun dibacain sama itu. Sama siapa itu? Pendakwah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kayak di YouTube itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah. Bagus ke suaranya? Bohong. Kalau saya bagus pasti udah terkenal. Maaf. Nah, alhamdulillah ya. Itu Allah lipat gandakan seperti di bulan Ramadan ini. Apa artinya? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, tujuan kita itu ya, tujuan kita melaksanakan ibadah apapun, wabil khusus ibadah yang saat ini kita jalani, yaitu ibadah puasa, ibadah shaum, menahan haus dan lapar untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Bukan semata-mata hanya perintah. Perintah harus dilaksanakan karena kita sebagai hamba, karena kita sebagai ciptaan Allah. Kita harus manut, kita harus patuh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya dengan tujuan mengharapkan ridho Allah. Kita melaksanakan puasa bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita, dan Allah lipat gandakan pahalanya. Apalagi jauh-jauh Bapak Ridwan ini dari rumahnya ke sini itu bukan dekat. Mudah-mudahan dari putaran rodanya itu bisa mengalir berbagai macam keberkahan kepada diri Pak Ridwan beserta keluarganya, Bapak Imam ya, Bapak Imam Pedro ya. Mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang solihah, yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya, yang bisa mengantarkan dirinya, orang tuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang penuh barokah, melimpah ruah, dan bisa membantu kaum yang lemah, dan yang terlebih bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan ziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Terlebih lagi mudah-mudahan sampai kita masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Bapak Ridwan beserta keluarganya, Bapak Imam juga tahu arti cintanya baginda Rasulullah kepada anak yatim. Berarti kita sebagai umatnya juga harus mencintai anak-anak yatim. Ana wa kafilul yatim bil jannati hakada. Apa artinya? Anak aku wa kafilul yatim, dan orang-orang yang mengurus, yang mencintai, yang menyayangi, bisa diartikan seperti itu ya.
yang mengurus, yang mencintai, yang menyayangi, yang menyantuni, yang membina anak yatim. Maka fil yatim fil jannati hakada, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibarat dua jari sambil menunjukkan begini kepada Rasulullah. Masuk ke dalam surganya Allah beriringan. Mau? Dia mau. Rasulullah cinta kepada umatnya, lah kita umatnya juga harus cinta kepada baginda Rasul. Dengan kita bisa menyantuni, dengan kita bisa mengusap kepala anak-anak yatim, insya Allah mudah-mudahan barokah dan bisa masuk ke dalam jannah serta mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah Pak Ridwan keadaan kami sebelum menjelang bulan Ramadan, sebelum menjelang bulan Ramadan pula, menjelang berbuka puasa ya. Kita kayak seperti ini atau kalau ada Pak itu siapa? Bapak juga di Min juga ya? Di ini juga? Di Min juga? Oh, kantor pajak. Nanti sekalian mengurusin juga pajaknya nanti ya, kartu NPWP. NPWP-nya nanti bisa minta nomornya ke Bapak nanti ya. Setelah akta notaris, jadi berarti NPWP dijalankan ya, berarti dengan Kumham ya. Resmi lah sudah jadinya. Ini pun memang udah resmi sebetulnya himatun ayat pun, karena untuk peralihan aja. Nah, sampai mana perasaan? Sampai dua jari, nah bagus. Itulah cintanya baginda Rasulullah kepada umatnya, sampai cintanya Allah, cintanya baginda Rasulullah itu dicontohkan langsung kepada umatnya, supaya kalian bisa mencintainya. Kalau kalian mencintai anak-anak yatim, maka sama saja engkau mencintaiku. Sebelum kamu ziarahi aku ke Madinah Al-Munawwarah, ke makamku, maka ziarahilah anak-anak yatim, ziarahilah dulu orang tuamu. Kenapa? Karena yang lebih keramat itu orang tua. Ada anak-anak yatim yang wajib kita santuni. Wajib kita santuni. Oh, saya tidak mampu banyak, seberapapun yang kita mampu berikan. Oh, saya harus nunggu banyak dulu, harus ini, kan malu saya. Jangan jaga gengsi. Adapun kita berapapun uang, bisa kita sisihkan 2,5% daripada penghasilan kita, ada hak anak yatim berikanlah. Mudah-mudahan dari setiap apapun yang diberikan oleh kita itu menjadi berkah untuk rezeki yang lainnya. Dan masuk ke dalam tubuh kita pun dalam keadaan bersih, suci daripada riba. Banyak hasil keringat kita, kerja kita itu kerja yang istilahnya ketiduran, yang malas-malasan, ya kan? Ataupun terlambat, ataupun dengan ngebohong, ataupun paskatnya kurang diiniin, ya kan? Banyak. Akhirnya kita setiap pas akhir bulan kita mendapatkan hasilnya jangan kita langsung makan, keluarkan 2,5%. Untuk apa? Membersihkan daripada harta kita. Dan lagian harta milik kita yang mana? Yang di genggaman atau yang disedekahkan? Yang disedekahkan. Harta yang hakiki, yang milik kita itu, harta yang disedekahkan itu sampai dibawa ke akhirat. Harta yang di genggaman ini itu bisa banyak keluarnya. Bayar pajak motor, bayar mobil, bayar listrik, bayar air, bayar utang, bayar sekolah, macam-macam. Nah, harta milik kita yang sesungguhnya adalah yang disedekahkan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Man barang siapa ja'a datang bil hasanati dengan kebaikannya, menyantuni anak yatim, memberikan sumbangan kepada masjid, memberikan sumbangan kepada panti-panti, membangun musola, membangun jalan, pokoknya yang berbentuk amal jariah, amal ibadah, Allah jadikan itu adalah harta yang termewah untuk mengantarkan diri kita ke dalam jannah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak memperpanjang lebar, perkenalkan kami
dari Yayasan Himatun Ayat Batam atau yang akan berubah menjadi Hikayat Batam, berdiri mulai 2014 yang lalu sampai sekarang. Alhamdulillah pengajian kami rutin setiap malam Jumat kalau di di hari-hari biasa. Kalau di bulan Ramadan kita alhamdulillah bulan ini penuh ya, iftar kita buka bersama. Setiap ini alhamdulillah para donatur juga banyak yang bareng puasa buka bersama di sini. Mungkin mana tahu ada sepatah dua patah kata yang mau disampaikan oleh Bapak Ridwan. Waktu dan tempat kami persilahkan sebelum menjelang buka puasa bersama. Silahkan waktu dan tempat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa nafa'ana qulubina wa aslahna bi ni'matil ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini mohon maaf, ini juga karena mendadak baru tadi pagi ada kesepakatan yang Ustadz Imam Pedro. Jadi kami sebenarnya sama Ustadz Imam itu sebenarnya cuma jadi pelayan saja sebetulnya. Jadi mengajak orang-orang berbuat baik, kalau ada kelebihan rezeki mensuruhkan kemana, kami siap membantu. Jadi kan banyak juga orang-orang yang duit sebenarnya mereka ingin berbagi dengan orang lain, tetapi dia nggak punya waktu atau nggak punya informasi kemana harus membagi. Nah, kami sebenarnya di pada khususnya kemarin awal-awal itu mengajak teman-teman di kantor itu, ayo kita berbagi. Sebenarnya kalau kita mau, insya Allah nanti akan ada orang yang kita sebetulnya mengajak. Ternyata alhamdulillah yang di Kandil yang dekat Simpang Jam itu target mereka tadinya cuma 4 yatim, yayasan yatim yang kita kemarin. Tahun ini naik jadi 9 asrama yatim yang di sini sampai di yang di Sukajadi juga demikian. Tadi pagi saya sama Ustadz Imam Pedro itu mengantarkan sembako ke Pulau Ruba. Itu kalau dicari di peta nggak ada ternyata. Tapi orangnya ada. Ada ya? Ada. Dan itu di sana banyak kendala-kendalanya. Mereka untuk sekolah itu kalau surut hanya harus nempuh jalan itu di lumpur pantai itu. Jadi perjuangan untuk ke sekolah itu berat juga di sana. Kami nggak punya musola, jadi nggak bisa sholat di Papua yang satu itu air pasang harus ke sana keluar. Tadi sebenarnya ada titipan dari teman-teman di kantor pajak yang di Sukajadi itu untuk ke sana. Cuma setelah ke sana, selain sembako itu yang mereka butuhkan itu jadi musola, terus kayak jembatan buat itu. Sehingga dana yang ada itu nggak cukup kalau dia ke sana, jadi percuma gitu. Kalau dikasih ke sana nggak nyambung, nggak cukup kesana kemari gitu loh. Akhirnya tadi kalau yang kemarin gimana? Karena kemarin sebenarnya udah saya usulkan ini ke di kantor. Saya pikir kemarin sudah ada di sini dari kanwil itu. Ada makanya kemarin kan ada tamu disangkanya Pak Imam. Iya. Jadi sore hari saya ngantar kedua sama yatim kemarin itu. Nah, tadi pagi tadi malam ya Ustadz Imam nanya. Jadi enggak katanya ke yang dibuat lagi ya. Oh enggak tahu saya enggak ikut ngantar. Kalau yang sore saya ngantar tapi emang enggak di sini. Tadi ya dari alokasi ke sana ya sedikit ada di sini gitu masa. Tapi pas ke sini jadi malu juga karena nggak besar gitu masalah.
Jadi ini mohon maaf, mudah-mudahan ini biar kami nanti di tahun-tahun yang akan datang bisa lebih besar lagi. Karena baru di Ramadan tahun ini kita ada rapat tempat kantor itu mendorong mereka untuk sebenarnya mereka mau sih Pak untuk ini apa bagi itu, cuma nggak ada orang yang menggerakkan gitu. Ini kebetulan tahun ini baru Ramadan kemarin ini, awal Ramadan kita bergerak lagi. Mereka sebenarnya bukan nggak mau berbuat baik, cuma nggak ada yang ngajar karena nggak tahu. Makanya kemarin ada yang nanya, Pak Ridwan di mana ada selama yatim lagi? Saya Ustaz Imam lah, lo yang udah lama di Maktab. Hanya direkomendasikan seperti ini. Tapi ternyata ada yang sampai kemarin itu. Makanya mungkin dari kalau tidak memuaskan mungkin mohon maaf, ini mudah-mudahan di waktu yang akan datang bisa berkontribusi lebih besar lagi. Mudah-mudahan ini ayat batang ini bisa lebih besar lagi, nilai yang lain juga Allah ketambahan para pengurusnya Allah berkati sehingga pemerintahan yang terbaik buat anak-anak maupun cerita dari para pengurusnya sahabat intinya. Kayak orang Sunda Bapak ya? Iya. Sama lah, kita juga memang orang Sunda. Oh gitu. Masalah gitu. Jadi itu kalau pas panti ini kita ingin belajar dari para pengurus bahasa kadang-kadang kalau mengurus anak sendiri aja kita setengah jengkel ya. Jadi yang di darah dagingnya langsung dulu Masya Allah perjuangan mereka. Makanya ya kalau dari saya pribadi kan ke adik-adik ini ya dari hormati para pengurus yayasan yang mendukung karena mungkin ada mereka orang tua sendiri Masya Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahan itu para guru, para asatidz itu akan menjadi jalan berkah pada adik nanti. Terharu kalau udah start olimpiade macam ini mereka kok mau-maunya Bu ngurusin anak orang aja. Panggilan yang dari dulu saja juga yakin jadi kembali nggak bisa lah perjuangan para pengurus yang kami ingin sedikit berbagi saja nggak banyak, mudah-mudahan ini jadi penyemangat adik-adik serius belajar menata masa depan. Ya saja Ustaz, jadi saya mungkin sedikit ya buat laporan biar mudah-mudahan dengan ini kan saya jadi lebih dipercaya nih sama teman-teman di kantor, kita bisa berkontribusi lebih gede lagi gitu kalau udah dipercaya gitu ya. Ini saja Ustaz dari saya, mohon maaf kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Jangan dilihat dari sedikitnya, tapi dengan kedatangannya ke sini, hatinya diketuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di yayasan ini. Itu adalah salah satu anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Dan itu satu keberkahan, karena bukan kita yang jalankan. Kalau memang kita mau menjalaninya atau istilahnya ini maksakan atau menuntut ego, kita tidak bisa begitu. Tapi karena ini udah Allah yang menjalankan, la haula wala quwata illa billah. Kita ini tidak ada daya upaya, wala quwata, daya kekuatan, tidak ada kekuatan illa billah terkecuali pertolongan Allah. Diketuk hati kita, alhamdulillah Bapak Ridwan beserta rombongannya mengantarkan. Biar jangan lihat sedikitnya, tapi nilai keikhlasannya, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang diberikannya senantiasa berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya untuk kita semuanya, berkah untuk kita semuanya, bisa mengantarkan diri kita ke dalam mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang disampaikan oleh Bapak. Mudah-mudahan ini tidak bisa putus di sini. Kita silaturahmi kita ini terus berlanjut. Mudah-mudahan menjadi amal baik dan amal ibadah baik pengurus dari perkumpulan apa namanya?
Ya pokoknya dari kantor pajak ya, dari kantor pajak, DPJ ya. Oh iya. Pokoknya dari kantor pajak ke pokoknya maol lah ya. Mudah-mudahan pengurusnya yang mengurusi himpunan ini diberikan kesehatan baik lahir maupun batinnya, jiwa dan raganya, jasmani dan rohaninya senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam tugas-tugasnya. Itu saja, mari kita mau berdoa dulu apa mau foto dulu? Hah? Berdoa dulu ya. Nanti setelah berdoa baru kita foto, baru kita buka bersama di sini ya. Jangan dulu pulang tapi pokoknya buka bersama dulu di sini ya. Di kemaha ini teh ya. Yuk kita berdoa bersama, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh barokah, dilipat gandakan pahala, dikabulkan segala doa dan hajat kita. Mudah-mudahan dari mulut kita yang banyak dosa ini, mulut yang hina ini, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara mulut-mulut yang ada di sini ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang saat ini sedang berpuasa. Insyaallah baunya orang yang berpuasa itu ibaratkan wanginya kasturi. Insyaallah. Coba. Ya. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Ya. Langsung kelompok-kelompok katanya. Alhamdulillah diperkenalkan juga ya, itu ada Umi sebagai ketua yayasan, Umi Yeti Mariati, sekaligus ibu saya, bukan istri saya ya. Banyak orang mengira istri saya, padahal itu ibu saya yang tercinta. Mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memperpanjang lebar karena waktu juga terus nyerelek ya, terus apa nyerelek itu kalau bahasa itu ya. Terus berjalan, Pak sekarang Pak biar tidak jalan. Kita berdoa, bermunajat seikhlas-ikhlasnya dalam rangka mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridho kama tlubi atina mahabbatan wa ma'rifatak. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina iwana. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama baca kalimat thayyibah. La ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Liridhoillah ta'ala azza wa jalla wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakati ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi waliwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan syakirin Hamdan ya'amin Hamdan ya'amin Ya Rabbana ya Alhamdulillah Maka yang bakil jalali wajikal karim Wa'adini sultan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Marikati wa sallim Syarata sa'iri wa sallim wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Fikir qulubina dawaiha Wa abiyat al-abdani wa sifaiha Wa maryam syari wa biyaiha Wa kuwata al-abdani wa sifaiha Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma rabbana syafi'il kawsa'iti Wa anta syafi'ila syifa'ati Wa syifa'uka syifa'ala al-mukadili Sakana Allahumma nas'aluka al-huda wa al-huda wa al-afaqa wa al-jina Allahumma sahlana wa barakir wa abubarrizqi wa abubarquwati wa abubarsiha wa abubarsalama wa abubarafiyati fi dunya wal akhirah Allahumma kirlana dunubana wa liwalidina warhamuna kama rabbana shighara wa la taqul makrajina wa la tusayyidina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Allahumma qilahum warahmahum wa'afihi wa'fu anhum Allahumma la tahrimna wa la taqina ba'dahum wa la Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana zalamna anfusana wa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna Allah, mudah-mudahan seluruh pengurusnya yang mengurus kantor pajak, ya, para muhibin, para pecinta anak yatim yang memberikan infak terbaiknya kepada pengurus dan disalurkan kepada seluruh anak yatim dan media-media sosial keagamaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya, Allah jadikan satu catatan amal ibadah dan seluruh hartanya menjadi barokah dan seluruh tugas-tugasnya diberikan kemudahan, keberkahan dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh-solehah dan penuh taqwa dan penuh barokah, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala macam penyakit, diberikan kesehatan lahir dan batinnya, jiwa dan raganya, jasmani dan rohaninya, berkah dan barokah mengantarkan dirinya ke dalam jannah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa nas'aluka al-ijabah bi barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal.
Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para donatur dan simpatisan termasuk dari kita bahkan yang ada di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk foto bersama boleh di sini semuanya. Nanti kita ambil foto dari sana. Anak-anak foto bersama atau mau sistem begini fotonya? Iya, baik. Satu foto kan Bu. Seperti Sana kan tinggal. Tadi ada tulisan. Oh, iya, bukan pisan, itu jasa ageng. Sehingga pencatatan tapi perjalanan anak dan bukan di dia teman awalnya. Di mana kawin? Garut, tapi Cililin. Oh, Cililin, kan? Orang bukan di dia. Dapat THR kita. Dari Garut. Di Garut. Manawi kembali Udah, nggak boleh banyak ngomong kan Pak. Diam dia Pak, datang dia. Apa nih? Yuk kita baca salawat yuk. Salawat tasbihul talimin. Allahumma shalli ala
sallim ala Allahumma salli wa sallim wa barik bareng-bareng Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wa sirri sari sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wa sirri sari bisairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, berapa menit lagi? Udah, ya baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laqasumtu wa bika amantu wa ala rizqika asraftu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ya, silakan. Itu adek kasih air putih, jangan minum ini ya. Nggak boleh ya. Kasih air putih. Itu gorengannya yang asin-asin itu kayak. Nggak boleh. Nggak boleh. Apa makanannya ada nih, Mak? Nurul. Hari ini pembukaan lidahnya itu. Kemarin tuh sakit apa kemarin tuh? Sakit lidah. Aja harus dijaga. Itu apa cahaya kasih? Minum guys. Bermana ayah cireng, ayah bala-bala, ayah komplit. Sama kemudian tahu salah satu. Berangkat ke rumah, Mak. Mak, berangkat ke rumah. Kecamatan Kampung Wilasari. Hebat naon, pamit kayak sama. Iya. Allah tak akan masih ya jalan. Kalau nggak dibeli mau di orang saya perjuangan
Udin. Datang. Ada 4 kali pada benar nasihat. Tapi di orang baru adalah Pisang goreng itu kenapa makan dua? Udah banyak. kurang orangnya. Kurang. Yang sama ini dia. Kan ini sama bola. Dia bersiap-siap pada ngalih deh. Ayo mahal. Awasnya di mana kantor pacarnya? Kami di Jakarta ada 8 tahun. Kita jalan di Bandung. Rumah di Bandung. Rumah dinas. Makanya di Jakarta Mabi, sekarang kami di Bekasi. Sama nyungak. Sampai di Tasik. Di Bali Udah di tangan lah, udah jauh. Oh, Sama ke mana kak? Tapi kalau kami tanggung di ngawas di Bali. Di Bali malisannya. Apalagi di Bandung ya, kerjanya di mana? Di Bali. Teh paling teh. Ini mah di istri petani. Lima langkah aja jalan. Kita 5 langkah di rumah. Kami mau mudik karena liar mudik ke mana? Satu juga. Tadi-tadinya aja. Nggak usah ribut lah. Masih nggak ada banyak ruh. Di mana? Dapat dapat. Turun deh Bang Bang. Siapa? Aku ambil. Ini Itu udah kau pegang lama.
Itu tangannya. Pegang lama, kok enggak? Enggak. Tangannya. Udah, belum lama nih. Harusnya nggak bisa makan apa-apa. Enggak, enggak. Kemarin kan minum es juga. Oh, ya Allah. Apa? Iya. Ya, boleh. Nanti kita sholat di sini juga boleh. Mau ke masjid juga boleh. Ayo, kita ke masjid dulu yuk. Masjid. Ya, ke masjid ya. Apa